Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita melanjutkan mentori kimia dengan membahas latihan soal di bab stereokimia. Karena kemarin-kemarin saya sudah menjelaskan materi dan sebenarnya juga sudah ada contoh soalnya. Tapi ini kita membahas lebih lagi latihan soal yang berkaitan dengan bab ini. Tuh, nanti kalian simak baik-baik, perhatikan, pahami, lalu kalian catat. Setelah kalian catat, kalian kumpulkan bukti kalau kalian sudah mencatat dengan cara memfotokan catatan kalian, sampling aja ya, gak usah semuanya karena mungkin berlembar-lembar ya. Lalu kalian kumpulkan ke link Google Form yang nanti akan saya kirim selanjutnya. Nah, langsung ke soal yang pertama. Bila diukur pada 27 derajat Celcius dan tekanan 1 atmosfer, gas oksigen yang masanya 8 gram akan bervolume. Berarti yang ditanyakan di sini adalah volume dari gas oksigen. Perlu kalian ingat-ingat, gas oksigen itu rumusnya adalah selalu O2. Jadi kalian itu kalau membahasnya gas, otomatis kalian harus connect ke O2. Kecuali nanti kalau yang dibahas bukan gas, nanti beda lagi. Nah, karena gas oksigen kalian harusnya sudah tahu O2, berarti nanti kalian bisa menghitung MR dari gas O2 tersebut gimana. Nah, sebelum sampai ke situ gimana sih ini? Kemarin kan kalau kita punya yang diketahui itu massa, terus ditanyakan volume, kemarin kan ada bagannya ya, yang mol, terus massa, terus di sini ada atom atau atom ya di sini. Jadi di sini ada atom, mol, molaritas. Di sini ada massa. Yang di sini ada volume. Kemarin kan ada seperti ini. Nah, kalau yang diketahui massa ke volume, berarti harus diubah lagi ke mol, baru ke volume. Itu kan urutannya. Saya nggak akan bahas semua karena kalian biar nanti buka-buka sendirilah materinya sebelumnya. Nah, dari massa ke mol terus ke volume, ini perlu kalian catat untuk keadaan STP dan RTP saja. Nah, untuk keadaan selain STP dan RTP, STP itu adalah standar temperatur. Berarti dia itu suhunya 0 derajat Celcius. Yang di sini suhunya adalah 25 derajat Celcius. Nah, yang di soal ini kan 27 derajat Celcius. Berarti kalian pakai persamaan gas ideal. Gimana persamaan gas ideal? Yaitu yang rumusnya P atau tekanan dikali V sama dengan volume sama dengan mol dikali tetapan. Ini ya konstanta yang 0,082 itu dikali suhu dalam satuan Kelvin. Nah, berarti gimana cara menghitungnya? Nah, diketahuinya berarti PVNRT. Tadi massanya diketahui adalah 8 gram. Suhunya adalah 27 derajat Celcius. Lalu tekanannya adalah 1 atmosfer. Lalu apalagi yang diketahui tadi? Tetapannya, R-nya adalah 0,082. Gitu kan? Nah, kalau sudah diketahui seperti ini, berarti langkah selanjutnya adalah memasukkannya ke rumus. Rumusnya apa tadi? Rumusnya yang P dikali V sama dengan N dikali R dikali T. P-nya 1 atm, V-nya yang ditanyakan, N-nya itu adalah dari massa per MR.
mR dari O2. R-nya nanti dimasukkan 0,082. Satuannya agak panjang ya. Liter atm Kelvin per Kelvin ini per mol dikali suhunya adalah 27 ditambah 273 jadi 300 Kelvin. Ini satuannya L atm. Ini nanti kalau satuan yang digunakan itu berbeda, angkanya berbeda juga ya. Nah, 0,082 dikali 300 Kelvin. Nah, untuk satuannya yang ini bisa dicoret karena ini kan pangkat minus 1. Yang mol nanti ini ya, belum dihitung. Liternya nanti yang ditanya, ATM-nya bisa dicoret antara ini dengan ini. Nah, V sendiri langsung masanya tadi adalah 8 per mR dari O2 itu adalah 16 dikali 2, berarti 32 dikali 0,082 liter mol min 1 dikali 300. Nah, sebenarnya ini kan satuannya mol, berarti ini nanti molnya bisa hilang ya. Nah, terus kalau dihitung 8 per 32, berarti ini kalau dibagi 81, kalau dibagi 84. Nah, seperempat, nah ini 300 dibagi 4 itu adalah 75. 75 dikali 0,082, tadi ketemunya adalah 6,15 liter. Hasilnya adalah, kalau di pilihan ganda, D. Tuh. Jadi, perlu diingat-ingat, jangan pakai yang di sini karena tidak memenuhi standar kondisinya. STP atau RTP. RTP itu room temperature. Room temperature itu berarti 25 derajat Celcius. Nah, udah ya, yang nomor 1 selesai. Lanjut ke yang nomor 2. Nomor 2, ini diketahui suhu dan tekanan yang sama. Massa 2 liter gas X, berarti gas X ini volumenya 2 liter, SO2 masanya 1 liter, volumenya 1 liter maksudnya. Nah, sedangkan massa dari X dan massa dari SO2 itu sama. Berarti, ini mR dari SO2 diketahui, bagaimana cara mengerjakannya? Cara mengerjakannya adalah pakai persamaan gas ideal lagi, yaitu P, V, N, R, T. Nah, kenapa? Karena tidak memenuhi standar temperature atau room temperature. Jadi pakai yang persamaan gas ideal. Karena di sini ada 2 gas yang terlibat, jadi langsung dibandingkan aja. Jadi ini P dari X dikali V dari X, ini N dari X, R itu selalu sama, dan T dari X. Terus dibandingkan ya ini. P dari SO2, VSO2, terus ini N dari SO2, R itu selalu sama, T dari SO2. Nah, karena P dan T-nya sama, berarti ini dicoret. Coret, R-nya juga sama, tinggal V sama N. Berarti yang kita pakai rumusnya adalah V dari X dibandingkan dengan V dari SO2, V itu volume ya, N dari X dibandingkan dengan N dari SO2. Perlu diingat, N sendiri adalah massa per mR. Kalau atom berarti adalah atau M per AR kalau untuk atom, mR untuk senyawa. Berarti cara mengerjakannya adalah V dari X per V dari SO2 sama dengan N dari X per N dari SO2. Jadi tadi volumenya adalah 2 liter, SO2-nya itu adalah 1 liter, N dari X-nya
Berarti ini massa dari X dibagi mRx per massa dari SO2 dibagi mrSO2. Karena massa X dan SO2 sama, berarti bisa dicoret. Berarti nanti ini 2 liter per 1 liter sama dengan mRx. Ini kan berarti 1/per mRx dikali, atau dibagi 1/per mR SO2. Ini bisa ditulis juga. Berarti kalau ini dibalik, berarti mR SO2 bagi mRx. Ini 2 liter per 1 liter. mRSO2 tadi diketahui adalah 64, berarti mRx adalah mRSO2 dikali 1 liter dibagi 2 liter. 64 dikali 1 liter dibagi 2 liter. Dia dibagi 2. 64 dibagi 2 sama dengan 32 liter. Hasilnya adalah 32 liter yang pilihan D. Berarti jawabannya adalah D. Nah, ini ya, kalau ada 2 zat yang dibandingkan, berarti kalian membandingkan dengan rumus awalnya, rumus persamaan gas ideal. Dibandingkan dengan cara seperti ini. Nanti kalau diketahui volumenya sama, berarti nanti yang dibandingkan mungkin N dengan P-nya, T dengan N-nya. Nah, nanti tergantung soalnya seperti apa. Tuh, tapi yang penting konsepnya seperti itu, jika ada 2 zat yang terlibat. Tuh ya. Nah, langsung ke nomor 3. Nomor 3, unsur Fe dapat membentuk oksida yang mengandung 30% massa oksigen. Jika massa molekul relatif oksida 160, maka rumus empiris oksida tersebut adalah. Berarti rumus empiris itu apa sih? Rumus empiris itu rumus dasar ya. Kalau kalian pernah dengar C6H12O6 itu adalah rumus molekul. Rumus sederhananya gimana? Rumus empirisnya. Berarti dia disederhanakan angkanya. Berarti bagi 6 itu C H2O. Nah, rumus empirisnya tuh yang ini, CH2O. Kalau sudah dikali N nanti berubah jadi C6H12O6 kalau N-nya 6 ya. Kalau N-nya 6. Nah, rumus molekul itu rumus aslinya. Kalau rumus empiris itu adalah rumus yang disederhanakan. Sederhananya rumusnya itu seperti apa? Tuh. Nah, untuk mencari itu harus paham atau cari molnya dari masing-masing unsur. Di sini oksida besi, berarti isinya adalah hanya besi dan oksigen. Nah, diasumsikan karena hanya ada 2, berarti kalau yang 30% itu oksigen, berarti sisanya itu adalah 70% punya Fe. Kita anggap saja volume beratnya adalah 100 gram, berarti dia adalah 70 gram, yang O itu 30 gram. Seperti ini. Nah, gimana cara mengerjakannya? Berarti tinggal dibandingkan Fe sama O. Nah, dibandingkan apanya? Beratnya. Jumlah Fe per ARFE jumlah O per ARO. Jumlah Fe berapa? Jumlah Fe tadi 70 gram. Ya ARFE 56. Jumlah O tadi 30, ARO ada 16.
Ini bukan O2 karena sedang membahas oksida dan membahas atomnya secara atom tunggalnya gitu. Nah, ini disederhanakan. Kalau dibagi 7 ada 10, dibagi 7 ada 8. Kalau ini disederhanakan berarti ini dibagi 6. Dibagi 2 ya, 15. Dibagi 2, 8. Berarti kalau ini dihilangkan, dikalikan 8 ya, berarti 10 banding 15. 10 banding 15 itu disederhanakan lagi jadi 2 banding 3. 2 untuk Fe, 3 untuk O. Berarti rumus empirisnya adalah Fe2O3 karena perbandingan antara Fe dengan O ini adalah 2 banding 3. Itu yang nomor 3 ya tadi. Ini untuk apa? MR dari oksida tersebut untuk mungkin mencari rumus molekulnya. Jadi ini karena yang ditanyakan adalah rumus empiris berarti tidak digunakan. Nah, nanti rumus molekulnya, kalau mau cari rumus molekul, berarti Fe2O3 dikali N, nanti MR dari molekul tersebut. MR oksidanya berapa? Nah, jadi ini adalah 2ARFE 2ARFE ditambah 2N ARFE terus ditambah 3N ARO sama dengan MR oksidanya tadi 160. Nah, 2N dikali 56 ditambah 3N dikali 16 kan 160. Berarti 56 dikali 2 berarti 112. N ditambah 16 kali 3, 48. N 160. Berarti dari sini nanti kalian bisa hitung jumlah N-nya itu ada berapa. 112 ditambah 48 hasilnya adalah 160 ya. 160 N. Dengan 160 N-nya adalah 1. Nah, berarti kalau N-nya 1, rumus molekul sama dengan rumus empiris. Tuh, jadi rumus aslinya memang seperti ini, sama dengan rumus empirisnya. Itu kalau nanti yang ditanya adalah rumus molekul. Kalau yang ditanya rumus empiris, berarti nggak usah sampai di sini. Nanti soalnya kebetulan, kalau N-nya ada 2, berarti nanti Fe4 sama O6. Tuh. Oh ya, yang nomor 3 seperti ini. Lanjut ya, nomor 4. Ini diketahui massa unsur besi yang terdapat dalam 20 gram Fe2SO4 3 kali adalah. Berarti yang 20 gram itu adalah senyawa besinya, bukan unsur besinya. Sedangkan yang ditanya adalah unsur besinya. Bagaimana kalau seperti ini? Yang jelas hitung dulu MR dari Fe2SO4 3 kali. Jadi caranya adalah 2 dikali ARFE ditambah 3 kali ARS ditambah 12 dikali ARO. 2 kali ARFE 2 kali 56 ditambah 3 kali 32 ditambah 12 dikali 16. Hasilnya setelah saya hitung tadi adalah 400. Berarti MR dari Fe2SO4 3 kali adalah 400. Untuk menghitung besinya sendiri itu ada berapa? Gimana caranya? Caranya adalah massa Fe itu jumlah Fe dikali ARFE
Fe per MR dari Fe2SO4 3 kali. Terus dikali massa dari Fe2SO4 3 kali. Nah, jumlah Fe tadi berapa? Jumlah atomnya ada 2. Di 2 dikali 56 dibagi 400 dikali massanya tadi adalah 20 gram. Berarti 2 kali 56 adalah 112 per 400 dikali 20. Ini jadi 20. 112 dibagi 20 adalah 5,6 gram. Di hukum dasar kimia kemarin sudah pernah saya jelaskan, kalau kalian mencari suatu zat dan diketahui itu zat lain, meskipun dia satu komponen yang sama, ini Fe sama Fe2SO4 3 kali, ini kan Fe ada di dalam FeSO4 ini ya. Tapi ini beda. Jadi caranya yang ditanyakan itu ditaruh di atas, yang diketahui ditaruh di bawah, sama dikalikan di sebelah kanannya. Jadi kalau nanti yang ditanya adalah S-nya, berarti jumlah S dikali ARS dibagi MR FeSO4 3 kali dikali massa FeSO4 3 kali. Itu. Jadi nanti yang ditanyakan itu ditaruh atas. Ya. Nah, terus ini ya, ingat-ingat yang nomor 3 rumusnya seperti ini. Terus langsung ini nomor 4 ya. Tadi nomor 4 seperti ini cara pengerjaannya. Terus yang terakhir, ini cuma 5 soal aja. Jika larutan yang mengandung 2 mol PbNO3 2 kali direaksikan dengan larutan yang mengandung 2 mol Ki sesuai reaksi, ini gimana? Nah, ini adalah materi yang baru minggu kemarin saya jelaskan. Jadi, kalian buat mula-mula reaksi sama sisa, atau keadaan awal, keadaan reaksi, keadaan akhir. Nah, gimana? Jadi, ditulis reaksinya lagi ya. Di belakang aja, di slide selanjutnya. PbNO3 2 kali ditambah 2 Ki menjadi PbI2 ditambah 2 KNO3. Nah, ini adalah keadaan awal, keadaan reaksi, keadaan akhir. Nah, keadaan awal diketahui PbNO3 2 kalinya itu ada 2 mol. Ki-nya ada 2 mol juga. 2 mol. Nah, jadi kalau sekilas terlihat seperti jumlah 2 senyawa ini sama. Padahal 2 mol ini untuk koefisiennya 2, berarti untuk 2 molekul Ki, berarti 1 molekul Ki mengandung 1 mol. Nah, sedangkan ini 2 mol untuk satu koefisien aja ya berarti. Nah, kita cari apa? Reaksi pembatas. Reaksi yang habis terlebih dahulu itu yang mana? Otomatis yang jumlahnya lebih sedikit. Jumlahnya lebih sedikit dilihat dari ketika sudah dibagi koefisiennya. Berarti 2 dibagi 2 adalah 1. Untuk 1 molnya ada, untuk 1 molekul Ki ada 1 mol. Sedangkan ini untuk 1 mol, 1 molekul PbNO3 2 kali ada 2 mol jumlah zatnya. Berarti lebih sedikit yang Ki kan? Berarti Ki adalah reaksi pembatas. Reaksi pembatasnya per 1 molnya, ya per 1 molekulnya ada 1 mol. Saya ulangi. Per 1 molekul Ki ada 1 mol zat yang ada. Berarti reaksi pembatasnya itu adalah yang 1 molnya. Nah, berhubung Pb ini adalah koefisiennya cuma 1, berarti yang bereaksi cuma 1 mol aja. Nah, karena dia ada 2, berarti 2 mol. Nah, PbI2 mengikuti koefisiennya 1, berarti yang dihasilkan hanya 1 mol. Sedangkan KNO3 ada 2 mol. Terus ini di garis supaya jelas.
Nah, ketika bereaksi 1, berarti tinggal 1 mol. Ini habis yang Ki karena dia bereaksi pembatas. Yang PbI2, dia dihasilkan 1 mol. Yang KNO3 dihasilkan 2 mol. Berarti yang ditanyakan itu adalah PbI2. Berarti PbI2 yang dihasilkan adalah 1 mol, hasilnya adalah yang C. Tuh, ini gampang. Karena apa? Karena dia langsung diketahui molnya. Kalau contoh kemarin, kan diketahui dulu masanya berapa, volumenya berapa, baru kalian bisa menghitung jumlah molnya berapa. Kalau diketahui sudah molnya, berarti kalian tinggal masukkan ke persamaan penyetaraan reaksinya. Tuh, ini kebetulan kan reaksinya juga sudah setara, berarti kalian tuh memang tinggal masukkan angka-angkanya aja. Jadi, kalian langsung tahu, PbI2 yang dihasilkan adalah 1 mol. Mungkin nanti kalian masih bingungnya adalah bagaimana cara mencari reaksi pembatasnya. Reaksi pembatas itu adalah reaksi yang jumlahnya sedikit. Kalian bisa membayangkan mol itu seperti massa, tapi satuannya tuh mol. Gitu. Jadi, untuk 2 molekul Ki itu ada 2 gram. Berarti 1 molekul Ki-nya ada 1 gram. Itu berarti kalau PbNO3 2 kali ini kan 1 PbNO3 2 kali ini kan satunya ada 2 gram. Kalau ini satunya ada 1 gram. Berarti kan ini lebih kecil kan karena cuma 1 gram. Berarti 1 gramnya itu menjadi reaksi pembatas. 1 gram reaksi pembatas. Nah, karena dia ada 2 koefisiennya, berarti dikali 2. Ini 1 berarti 1 mol, yang 2 ada 2 mol. Tapi ini satuannya mol ya, bukan gram. Jadi beda. Kalau massa diubah dulu ke mol. Mol itu satuan yang lebih universal daripada satuan lain kalau di kimia gitu. Nah, latihan soalnya cuma 5 ya, karena nanti kalau kebanyakan kalian capek nyatetnya ya kan. Saya juga bingung. Nanti minggu depan lanjut lagi. Nanti saya kirimkan linknya. Silahkan kalian catat, terus kalian kumpulkan di link tersebut. Di foto dulu ya. Sekian dari saya. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.